Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Vika Nurmawati, Vina Ayu Wardani, dan Yelisa Adah akan menjelaskan tentang pengenalan model pembelajaran melalui media elektronik dan internet. A. Pengenalan model pembelajaran melalui media elektronik. Model pembelajaran melalui media elektronik dapat dilakukan dengan e-learning. E-learning merupakan perangkat pendidikan yang berbasis komputer melalui jaringan internet. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Secara umum, terdapat dua persepsi dasar tentang e-learning sebagai pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik, yaitu yang pertama, electronic based e-learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama yang berupa elektronik, yaitu internet, komputer, video, proyektor, dan lain-lain. Dan yang kedua, internet-based adalah pembelajaran yang menggunakan fasilitas internet yang bersifat online sebagai instrumen utamanya. Internet sebagai fasilitas dasar dalam menunjang pembelajaran sehingga siswa dapat mengakses pembelajaran secara online yang tidak terbatas dengan jarak, ruang, dan waktu. E-learning merupakan gabungan atau interaksi dari konten, materi ajar, teknologi, dan desain pembelajaran. Oleh karena itu, aktivitas pembelajaran dalam e-learning dapat berupa yang pertama, konten e-learning. Konten e-learning ini terdiri atas sumber belajar yang sederhana, yang pada umumnya tidak interaktif, yaitu dapat berupa dokumen, presentasi PowerPoint, video, atau file audio. Di sini, siswa hanya bisa membaca konten atau menonton konten yang bersifat pasif. Selain itu, terdapat sumber belajar yang interaktif, berupa e-lesson interaktif, yang berbasis desktop, web, online, mobile phone, atau simulasi elektronik dan job aids. Di sini konten bisa meliputi teks, grafik, audio, animasi, dan interaktivitas dalam bentuk pertanyaan dan umpan balik. Dan yang kedua, e-tutoring, e-counting, dan e-mentoring, yang mana penyediaan layanan kepada siswa dapat berupa rangka pemberian dukungan secara individual dan umpan balik secara online. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelas virtual dan pengenalan internet, dan juga ada beberapa macam dari internet. Nah, kelas virtual merupakan metode pembelajaran yang berupa pembelajaran di kelas atau tradisional. Pembelajaran dilakukan secara jarak jauh melalui perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran dilakukan secara waktu nyata, pendidik dan siswa tidak berada dalam suatu ruangan yang sama, demikian juga dengan siswa lainnya. Fungsi e-learning sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan bukan hanya meliputi online learning, virtual learning, web-based learning, melainkan juga termasuk di dalamnya pembelajaran yang menggunakan teknologi komputer baik secara online maupun offline. Penggunaan e-learning sebagai media pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan daya serap dari siswa atas materi yang diajarkan, meningkatkan partisipasi aktif dari siswa, meningkatkan kemampuan belajar siswa, meningkatkan kualitas materi pendidikan dan pelatihan, meningkatkan kemampuan dan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi. Dengan perangkat biasa sulit untuk dilakukan, memperluas daya jangkau proses belajar mengajar, sedangkan menggunakan jaringan komputer tidak terbatas pada ruang dan waktu. Selanjutnya yaitu pengenalan model pembelajaran melalui media internet. Adapun beberapa media yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan teknologi.
Internet merupakan media yang sering kita jumpai kapanpun dan dimanapun kita berada. Media ini sangat mudah kita jangkau, dan media ini sesungguhnya media yang dalam penelitian IT berkembang pada model e-learning, distance learning, web-based learning, dan istilah nama media lainnya. Media internet ini dapat membantu kita dalam mempercepat akses dan mencari informasi yang mana terdapat dalam materi pembelajaran sehingga dapat dipahami dan diterapkan dengan baik dan benar. Menurut Hao Hei dalam Suraryanto mengungkapkan bahwa pemanfaatan internet dalam media pembelajaran dapat dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu yang pertama web course, yaitu penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran seperti diskusi, konsultasi, penguasaan, latihan, ujian, dan lain-lain sebagainya. Bentuk ini tidak perlu menggunakan tatap muka karena bentuk media ini dapat kita gunakan dengan melalui penggunaan email dan lain-lain. Bentuk ini juga dapat kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, web canteen course. Penggunaan internet ini sebagian dapat digunakan dengan internet dan sebagian dapat digunakan dengan tatap muka. Bentuk ini banyak diterapkan di perguruan tinggi yang menerapkan sistem pembelajaran off campus, sehingga bentuk presentasi tatap muka akan lebih sedikit dibandingkan penggunaan internet. Yang ketiga, web enhanced course. Pemanfaatan internet ini sangat menunjang kualitas kegiatan pembelajaran di kelas, yang mana bentuk ini menerapkan pembelajaran tatap muka di kelas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Vina. Yang nomor 2 ada internet. Apabila dalam media internet terdapat kendala, maka media internet ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembelajaran berbasis TIK. Karakteristik yang terdapat dalam internet ini hampir sama dengan media internet, hanya saja media ini untuk area lokal saja, seperti dalam suatu sekolah, dalam gedung, atau antar gedung. Pada model-model pembelajaran ini dengan mudah dan lebih murah untuk dijalankan dan dapat dijadikan pilihan tepat dalam menerapkan pendidikan berbasis TIK. Yang ketiga ada mobile phone. Pembelajaran berbasis TIK juga dapat dilakukan dengan menggunakan media telepon seluler. Hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi seluler ini semakin pesat. Seseorang bisa mengakses materi pembelajaran dan mengikuti pembelajaran melalui telepon seluler dengan baik. Yang terakhir, yang nomor 4 ada CD-ROM atau flash disk. Media CD-ROM atau flash disk ini dapat menjadi pilihan lainnya apabila kita terjadi kendala seperti koneksi jaringan tidak stabil atau tidak ada atau tidak tersedia. Media pembelajaran yang telah disampaikan dapat kita simpan dalam media tersebut, kemudian dibuka pada suatu komputer sehingga kita bisa memahami materi apa yang telah disampaikan tanpa adanya kendala saat kita mempelajarinya. Pemanfaatan media flash disk ini merupakan bentuk pembelajaran yang sangat sederhana dan murah sehingga dapat kita gunakan kapanpun dan dimanapun kita berada. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan di dalam forum. Sekian dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.